sujud di kaki Yesus dengan air mata itu membasuh kaki Yesus, meminyakinya dengan minyak wangi yang dalam catatan Alkitab memang tidak ada penjelasan mengenai minyak wangi yang dibawa oleh perempuan ini, tetapi minyak wangi tergolong minyak wangi yang mahal pada waktu itu. Tapi minyak itulah yang digunakan untuk membasuh kaki Yesus, yang ketika dikomentari oleh Simon, apa yang Yesus katakan dalam bacaan kita mulai dari ayat 44, sambil berpaling kepada perempuan itu ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan air untuk kakiku. Itu tradisi orang Yahudi bahwa harus ada air untuk sebelum masuk rumah, kaki dibasuh. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Simon yang mengundang Yesus, orang terpandang di kalangan masyarakat. Dan Yesus secara gamblang menegur pandangan Simon. Sebenarnya tidak semata-mata menyoroti mengenai apa yang tidak dilakukan Simon orang Farisi dan apa yang dilakukan oleh perempuan ini, tetapi lebih kepada sikap menghakimi Simon terhadap perempuan yang dianggap perempuan berdosa. Tetapi intinya Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kita menjumpai sebuah situasi, ada orang yang datang menyadari dalam kerendahan setiap keberdosaan, lalu sujud di kaki Yesus. Kalau hanya untuk cari sebuah sensasi, kadang-kadang ada banyak juga yang kita lakukan, mengundang simpati orang, mengundang rasa belas kasihan orang. Hal-hal sensasional yang terjadi di kalangan masyarakat bukan cuma untuk menginginkan popularitas, tetapi kadang-kadang untuk berharap belas kasihan dan juga mungkin perhatian dan hal-hal yang menuntut ada tindakan dari apa yang dilakukan. Tetapi bukan demikian yang diperbuat oleh perempuan ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau mendatangi Tuhan kita dengan kesadaran yang tinggi bahwa kita ini adalah orang berdosa, dan siapapun kita adalah orang berdosa, akan melahirkan satu tindakan yang mungkin sampai pada hal-hal yang nampaknya ekstrim. Tetapi perempuan ini membuktikan, pertama, betapa dia mengenal Yesus yang datang, yang hanya informasi ada di rumah Simon untuk makan, didatangi, dijumpai. Dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup untuk mengampuni dan memulihkan. Sehingga dari tindakan ini kita mendapati bahwa seseorang yang mau ada di dalam kesadaran diri,
diterima dan dialami. Perempuan ini mengasihi Yesus yang dia tahu adalah Tuhan yang dapat melepaskannya dari setiap dosa-dosa. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, membawa keterkejutan bagi orang-orang yang ada pada saat itu. Siapakah orang itu? Tetapi kita melihat bahkan orang-orang yang hadir ada bersama Yesus, termasuk Simon yang mengundang Yesus, tidak mengenal dengan benar siapa Yesus yang dapat mengatakan dosamu telah diampuni, imanmu menyelamatkan engkau. Pergi. Yesus memberikan kesempatan. Yesus mengundang dengan kehadirannya untuk setiap orang datang, menyatakan kasih kepadanya, tetapi juga menyatakan kasih terhadap orang lain. Tema kita banyak berbuat kasih, banyak memperoleh pengampunan. Yang Yesus lakukan adalah pengampunan yang diberikan terhadap seorang perempuan berdosa, melahirkan dan menyatakan, membuktikan betapa besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan setiap orang. Karena siapapun kita berdosa, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, siapapun kita berdosa, harus ada kesadaran itu dalam diri dan kehidupan kita. Injil Matius dan Lukas, Matius pasal 7 dan Lukas pasal 6 menuliskan mengenai balok di mata sendiri tidak kita lihat, tetapi selubang di mata orang lain, di mata saudara bisa kita lihat. Ini cara yang disoroti oleh Yesus ketika Simon melihat bahwa perempuan yang mendekati Yesus itu adalah perempuan berdosa yang tidak lain. Balok di mata kita tidak kita lihat, tetapi selumbar itu Bapak Ibu tahu, serbuk di mata orang lain bisa kita lihat. Sikap dan cara yang seringkali dipakai oleh banyak orang, bahkan kadang-kadang tanpa kita sadari kita melakukan hal itu. Kesalahan orang lain bisa nampak jelas di mata kita. Dosa orang lain sangat-sangat terlihat di mata kita. Tapi kesalahan dan dosa kita yang mungkin lebih besar sulit. Jadi tidak ada dari antara kita yang sempurna. Mau kita jemaat sampai kepada pelayan, tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan yang kita punyai ada di dalam Yesus Kristus, yang karena itu mari kita datang di hadapan Dia dalam seluruh keberadaan kita. Gereja Tuhan harus selalu ada di dalam runduk sujud menyadari keberdosaan untuk setiap pemulihan yang Tuhan adakan, membawa